Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi berjumpa di Sebelum Tengah Malam bersama aku Azka Al-Maulidi. Di kesempatan kali ini aku akan kembali menceritakan tentang perjalanan yang di part sebelumnya aku beri judul Aku Kembali Lagi Mahameru. Di part ini adalah lanjutan dari part 1 dari kisah kemarin. Langsung saja kita ke ceritanya. Namun sebelum itu, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe, serta share atau bagikan ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tahu bahwasanya ada channel yang menyajikan konten-konten kisah horor tentang pendakian, tentang pengalaman, dan lain sebagainya. Oke, tidak usah terlalu lama lagi, gak usah banyak basa-basi, gak usah banyak baca tentunya, langsung saja kita ke ceritanya. Akhirnya kami putuskan berhenti dan memanjatkan doa sebisa kami semua. Alhamdulillah, akhirnya kami bisa keluar dari tanjakan cinta yang terus berulang-ulang kami lalui. Istirahat aja dulu, ajak Dion. Dan kami beristirahat sambil ngobrol. Namun di sela-sela ngobrol, kembali Dion bikin ulah dengan menanyakan apa doa yang kami ucapkan dalam hati saat diputar-putar di bawah tadi. Kalian berdoa apa? Tanyanya. Aku berharap sampai ke puncak di pendakian ini, jawab Rere. Kalau kamu, Jess? Sama, doaku seperti Rere, jawabku. Namun, aku berharap kita semua selamat sampai pulang nanti, jawaban yang sangat dewasa menurutku. Emang kamu berdoa apa, Yon? Rere menyela. Hehehe. Aku berdoa agar bisa balikan sama Jessie. Jawaban yang membuatku hilang mood mendengarnya. Apaan sih? Dari kemarin manggilnya sayang-sayang, sekarang berdoa begitu pula, jawabku ketus. Sudah yuk lanjut jalan. Setelah Danang mengajak kami beranjak, kami susuri perjalanan lagi sampai akhirnya aku tersadar kalau kami sekarang sudah terpisah. Aku hanya berdua dengan Danang, sementara Dion dan Rere yang tadinya di belakang tidak terlihat lagi. Singkatnya, kini kami telah sampai di Kalimati, dan aku melihat dengan jelas tenda berjejer di area ini. Mereka mana gak muncul-muncul? Kita tunggu dulu mereka di sini, Jess, jawab Danang yang tidak bisa menjawab pertanyaanku. Hingga tengah hari berlalu, kami menunggu mereka di Kalimati, tapi tak kunjung datang. Sebaiknya kita turun susul mereka. Hah? Gila apa? Kita sudah di sini, Nang. Masa mau turun? Aku gak mau gagal sampai puncak lagi, Nang. Mulai keegoisan muncul saat ini, karena memang tidak mau gagal lagi bersujud di atas Mahameru. Bukan karena aku tidak setia kawan, tapi kalau turun lagi alangkah lelahnya, bakal nanjak lagi nih. Lebih baik ditunggu sampai mereka tiba, begitu pikirku saat itu. Walau terlihat memang egois. Sampai aku dan Danang mendirikan tenda di area ini hingga menjelang maghrib. Mereka berdua tak kunjung tiba. Lalu aku putuskan untuk turun mencari Rere dan Dion yang meninggalkan semua peralatan.
Alhamdulillah, setelah lama mencari dan akhirnya menemukan mereka berdua yang ternyata hanya muter-muter di area itu. Kemudian mengajak mereka untuk naik ke tempat tenda kami yang masih aman di tempat ini. Kubuatkan mereka makanan. Saat kuperhatikan, kedua sahabatku ini seperti ada keganjilan di mereka berdua. Lebih banyak diam dari tempat kami menemukan hingga sampai di sini. Dan juga pandangannya kosong. Apakah ini memang kedua sahabatku? Kenapa dengan mereka seperti terlihat sangat ganjil? Biasanya Larry dan Dion sama cerewetnya, tapi kali ini kok berbeda. Kayaknya ketika bertemu, maka di situ kita bisa menghormati tuan rumah dengan sikap sopan, berperilaku yang baik, berniat yang bersih. Bagaimanapun kita wajib menghormati makhluk lain dan meyakini mereka itu ada dan diciptakan sebelum adanya manusia. Jessica dan Danang yang harus kembali turun untuk mencari Rere dan Dion yang seharian terpisah dari mereka. Pas di waktu maghrib, mereka turun dari Kalimati meninggalkan semua peralatan dan menemukan Rere juga Dion yang masih kebingungan hanya berputar-putar di area savana itu. Seakan dibuat pusing oleh demit setempat. Kini setelah di tenda, aku buatkan makanan untuk mereka, namun di sini terlihat ada keganjalan di kedua sahabatku ini. Mereka yang suka cablak ngomong sembarangan tanpa rem, kini hanya terlihat diam dengan tatapan mata yang kosong. Lihat Rere seperti kedinginan karena terlihat sangat pucat. Pakai jaket kure. Aku pinjamkan jaket gunungku, berharap untuk dia tidak kedinginan. Yang paling aku takutkan kalau dia sampai kena hipo. Dia hanya menganggukkan kepala dan kemudian memakai jaketku. Selama kami ngecamp di Kalimati, aku masih mencium bebauan yang aneh. Dan di sini mulai kudengar suara gending gamelan mengalung. Saat itu kulihat Dion dan Rere kini tertidur. "Jess, kamu gak tidur?" tanya Danang pada aku. "Belum, Nang. Aku mau bertanya soal bunyi gamelan itu, tapi aku urungkan karena kulihat yang lain sepertinya tidak mendengar gending Jawa itu." "Ya sudah, aku istirahat dulu ya. Capek nih badan." "Iya, Nang." Akhir obrolanku yang kini semua pada tertidur, hanya aku sendiri yang masih terjaga dengan bau yang aneh, ditambah suara gamelan yang mengalun. Tak butuh lama, aku tertidur dan bermimpi yang sangat aneh didatangi oleh nenek-nenek. "Kalian di sini hanya tamu. Jaga tata krama kalian." "Apa salahku, Nek? Aku di sini hanya pengen naik ke puncak Mahameru." "Bukan kamu, tapi temanmu mengotori tanah Semeru." Sampai akhirnya badan ini seperti ditindihi dan dicekik. Seluruh badanku kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Padahal mataku sudah terbuka, tapi kondisiku susah digerakkan. Jess, bangun. Danang mencoba menganggukkanku. "Kamu mimpi apa? Lupa berdoa ya sebelum tidur?" Aku hanya membaca istighfar dan membayangkan nenek tadi. Jessica." Danang memanggilku lagi. "Iya, Nang. Aku sholat tahajud dulu ya, imbuhku." "Ya udah, kita jamaah saja." Selesai kami beribadah, aku mengobrol dengan Danang yang disusul Dion yang kini ikutan bangun. Namun aku merasa ada sosok yang tinggi besar berdiri di belakang tenda kami. Entah yang lain merasakan atau tidak. Kulihat Danang masih duduk dan membaca ayat suci. Dion kini sibuk dengan HP-nya. "Kamu gak sholat, Yon?" "Gak, Jess, dingin."
jawabnya yang masih asik melihat ke layar HP-nya. Pagi ini kami lanjutkan perjalanan di tanggal 15 Agustus yang di atas sana sudah menjadi hamparan bebatuan gunung pasir yang menghalang. Puncak Mahameru yang kami impikan. Namun di sini kembali gagalnya perjalanan. Rere yang dari kemarin terdiam kini kerasukan nenek-nenek yang ada dalam mimpi itu. Berbagai doa dan cara kami lakukan tapi tidak membuahkan hasil. Sudah, pegangin saja Rere. Danang yang menyuruh kami berdua memegangi tubuh yang melawan, meronta dengan berbagai ucapan ancaman keluar dari mulut Rere. Di sini aku hanya bisa menangis berharap ada pendaki lain datang menolong. Di Kalimati itu banyak tenda berdiri, tapi tidak satu pun kulihat adanya pendaki naik menolong, bahkan sekedar lewat pun tidak ada. Ya Allah, berikan pertolongan-Mu. Aku yang menangis dan tetap memegangi Rere dibantu oleh Dion. Sangat lama kejadian itu, hingga Danang memberikan air yang sudah didoakan. Tubuh kerasukan itu seketika jatuh pingsan. Akhirnya kita putuskan untuk turun sambil menunggu Rere tersadar. Kami duduk hampir seharian di sini. Satupun manusia tidak ada yang singgah bahkan terlihat. Sampai Danang dirikan tenda lagi di malam ketiga ini. Kami kembali ngecamp sambil menunggu kondisi Rere membaik. Lalu turun. Malam itu kami berembuk untuk turun paginya. Aku mau kita semua turun. Pulang, gak perlu kita naik Semeru lagi kalau kayak gini. Ya udah, kita besok pulang, jawaban Dion. Enggak Jess, aku mau lanjut. Suara Rere ku dengar lemah. Dia masih terbaring memejamkan mata. Buat apa naik lagi Re? Lihat kondisimu. Kalau kalian mau turun terserah. Aku tetap mau mewujudkan mimpiku Jess. Re, kamu mikir dong. Sudah, biarkan Rere istirahat dulu Jess. Danang menengahi perdebatanku. Tapi karena lihat kondisinya, masih kesal aku dengan emosi. Iya Jess, sabar. Kita yang sehat mesti ngertiin yang sedang sakit. Lebih baik berdoa lalu istirahat. Aku kini hanya menangis di sudut tenda melihat sahabat kecilku yang kini kondisinya lemah. Masih menahan emosiku yang semua karena keegoisan masing-masing. Kini sudah dengan kesepakatan dan demi permintaan Rere, akhirnya kami memutuskan untuk tetap naik sampai ke puncak Mahameru. Dengan memapah Rere yang lemah, berbagai susah payah dan kejadian kami tempuh berempat hingga akhirnya sampai di puncak pada tanggal 16 Agustus 2014. Walau tidak bisa ngecamp dan merayakan di hari kemerdekaan seperti harapan kami hanya 15 menit merasakan alam Mahameru karena lebih mempedulikan kondisi Rere saat itu. Kami turun dan sampai di tenda setelah beristirahat lalu membereskan semua peralatan packing dan turun agar kondisi Rere segera membaik. Karena kami berharap dapat penanganan medis untuk Rere. Perjalanan akan menjadi makna dan pelajaran untuk mereka yang menempuhnya. Tak lepas dari takdir, entah itu indah ataupun kelam, kita hanya bisa menjalani dan menerima dengan rasa ikhlas. Impianku menapaki puncak Mahameru terwujud meski kami tidak bisa lama di atas. Melihat kondisi Rere yang lemah, tetapi tetap ingin mimpinya tercapai kali ini. Dengan memapahnya, kami lalui medan terjal, terpaan padang pasir, dan bebatuan yang kapan saja bisa jatuh menimpa kami. 16 Agustus 2016, tercapai sudah impian kami berempat. Dengan keempat kalinya, kami kembali ke Semeru. Hanya sujud syukur memanjatkan doa lalu kami beranjak turun. Semua barang juga tenda kami packing. Setelah semua beres, kami
demating satu dengan yang lainnya hingga tak terasa tangisku memecah di saat ini. Ayo turun, kasihan Rere, isakku. Iya Jess, sudah gak usah nangis lagi. Dion menenangkanku. Makasih ya buat kalian sahabatku. Suara itu keluar dari sudut bibir pucatnya Rere. Ya udah, ayo pelan-pelan kita turun, ajak Dion. Sementara Danang masih dengan diam. Rere dipapa untuk jalan oleh mereka berdua dan aku mengikuti dari belakang dengan membawa 2 keril milikku dan Rere. Di depan kami yang tadinya berjajar tenda di area Kalimati, kini yang terlihat hamparan yang luas dengan rumput yang kuning mengering. Aku merasa aneh di sini. Nang, Danang. Aku memanggil Danang yang masih berjalan memapa sahabatku. Sudah Jess, berdoa saja. Di bawah nanti baru cerita. Danang memotong omonganku karena pasti dia juga merasakan keanehan ini. Tenda-tenda itu kemana hilangnya? Tiba-tiba Dion menjabarkan apa yang kita lihat. Sudah Yon, banyak berdoa saja. Abaikan semua yang ganjil kita lihat. Oke Nang. Kalimati yang kini kamu lalui malam itu kosong. Tidak terlihat satu tenda pun atau satu pendaki juga tidak ada. Yang ada hanya kami berempat menapaki misteri ini. Ya Allah, sampai kapan ujian ini akan berakhir? Apa kesalahan yang telah kami perbuat hingga bisa jadi seperti ini? Kami mulai menuruni savana di tengah panasnya siang ini. Hingga tiba-tiba Rere berteriak meminta ampun. Dia menangis sambil duduk, menyembunyikan mukanya. Dion juga Danang yang tadinya memapah Rere ikut jongkok dan bertanya. Rere, kenapa Re? Tanya Danang. Istighfar Re, kamu lihat apaan Re? Yon, jangan tanya seperti itu. Danang terlihat emosi. Pergi. Rere menangis sambil tangannya bergerak seakan mengusir sesuatu. Entah apapun itu kami bertiga tidak melihat. Sampai akhirnya Rere menggeram dan ketawanya seperti nenek-nenek. Jelas dia kerasukan lagi. Turun kalian bertiga. Anak ini akan tinggal di Semeru. Siapa kamu? Danang bertanya. Aku penghuni Semeru yang rumahku sudah dikotori oleh darah anak ini, katanya sambil tertawa. Tiba-tiba Rere bangkit dan mau berlari. Untung saya, Dion sigap menangkap tubuh Rere dan kami bertiga memegangi tubuh Rere yang kini mengamuk sambil teriak. Anak ini harus mati. Anak ini harus mati. Tidak akan ada yang mati di sini, teriakku dengan emosi yang meluap. Kalian pegangin, jangan sampai lepas, ujar Danang yang membacakan ayat kursi juga kalimat ayat suci. Hingga keluarnya makhluk yang ada di tubuh Rere. Kini Rere pingsan lagi. Aku bertanya kepada Dion dengan nada marah. Apa yang kalian lakukan di sini sampai bisa seperti ini? Aku tidak ngapa-ngapain, Jess. Sumpah. Sudah bilang saja, waktu terpisah kalian ngapain saja, ha? Jess, tenang Jess. Udah Nang. Kamu diam dulu. Waktu aku terpisah sama kalian, itu karena nungguin Rere yang kebelet kencing, Jess. Dia kencing di balik pohon itu. Jelas Dion sambil menunjuk ke suatu pohon. Ya Tuhanku, kesalahankah ini? Aku hanya menangis saat ini dengan kondisi seperti ini. Lelah, bahkan teror tak ada henti-hentinya. Ketika Rere terbangun, aku memberinya air minum. Kamu kencing di mana, Re? Maaf, Jess. Aku kencing di balik pohon itu. Aku lagi dapet, Jess. Jelas Rere masih dalam keadaan lemah. Kamu datang bulan, Re? Tanyaku.
Teruslah, potong Dion. Apaan sih, Yon? Meski aku kaget dengan penjelasan Rere, mau marah juga buat apa? Hingga Danang menyuruh Rere untuk menyiram bekas kencingnya dengan air yang dia kasih. Setelah bekas itu disiram, kami melanjutkan perjalanan turun dengan kondisi Rere yang sudah bisa jalan sendiri. Ranukumbolo kami lewati begitu saja sampai kembali ke Ranupani dan beristirahat di rumah saudaraku sambil menceritakan semua kejadian itu. Malam itu juga kami pulang. Aku yang diantar Dion, sementara Rere diantar sama Danang. Beberapa hari kami berempat tidak ada komunikasi sama sekali sampai akhirnya orang tua Rere memberi kabar kalau Rere sakit semenjak dari pendakian itu. Kami bertiga yang menjenguk Rere mengadakan selamatan kecil-kecilan untuk kesembuhan Rere. Pengobatan medis dan juga non-medis sudah dijalani hingga keluarganya Rere mengajaknya pindah ke Bandung. Takdir menuntun Rere berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Esa sebulan setelah pendakian itu. Untuk sahabatku Rere, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kuburmu, mengampunmu, mengampunkan segala dosa-dosamu semasa kamu hidup dan memberikan tempat terindah di surganya. Amin. Demikianlah kisah pendakian dari Jessica Pramudita. Memohon Al-Fatihah untuk almarhum Rere. Selalu terpanjatkan doa ini untukmu sahabat. Perjalananmu sudah sampai menggapai Mahameru. Mimpimu terwujud dengan perjuangan itu. Kini beristirahatlah di sini Tuhan. Beristirahatlah di sisi Tuhan. Hal yang tidak bisa kita lihat belum tentu tidak ada. Maka dari itu kita harus bisa memuas diri. Mungkin inilah sedikit kisah tentang perjalanan Jessica. Semoga kalian dapat menarik kesimpulan dan juga pelajaran serta pengalaman yang dialami oleh Jessica. Itu saja yang dapat aku ceritakan dan kisahkan. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak tertinggal konten-konten horor lainnya. Aku Askal Maulidi.